Podcast Ruang Tamu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Senang sekali saya Iqbal Faiz ketemu lagi di podcast Ruang Tamu di TD. Dan Alhamdulillah hari ini saya ketemu sama Dr. Aldi. Assalamualaikum Dr. Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinaldi Frisianto. Ya. Ya. Pekerjaan utama takmir masjid. Ya. Pekerjaan sampingan Dokter anestesi di Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Sadewa. Oke. Rumah Sakit Tentara Angkatan Sama Darat. Dr. Hasto ya. Ya. Itu sahabat saya. Masya Allah. Dunia sempit ya. Dunia sempit. Terus mana lagi dok? Di Sadewa, terus Ya, di TKT, TNI Angkatan Darat sama PKU Wonosari. Masya Allah. Ya. Dok, Ya, siap. kita sejak tema kita hari ini agak-agak menantang nih. Sebetulnya tema yang banyak dibicarakan orang, banyak dibicarakan dokter, epidemiologi, politisi termasuk ya. Dan saat ini kita sedang masuk di masa di mana new normal itu sedang digaungkan gitu. New normal antara bisnis dan konspirasi. Konspirasinya pakai tanda tanya. Artinya bisnis dan konspirasi gitu ya. Ini menarik. Karena begini dok, kita mau mulai dulu dari pertanyaan saya pribadi gitu. Karena jujur ketika saya mendengar istilah new normal, awal-awal ini sesuatu yang positif bagi saya. Karena ini berarti sesuatu yang baru, kebiasaan yang baru yang tadinya kita tidak pernah cuci tangan, kita menjadi rajin cuci tangan. Yang tadinya kita jorok, kita menjadi lebih waspada. Pakai masker kemana-mana. Tapi belakangan new normal ini menjadi sesuatu yang koreksi kalau saya salah, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang di satu sisi menakutkan, tapi di sisi lain juga membuat saya merasa begini, oh jadi apa yang saya lakukan selama ini percuma dong. Imbauan bahwa kita harus stay at home selama beberapa bulan, percuma dong. Gitu. Sementara di luar sana ketika saya pertama kali keluar biasa-biasa aja, gitu. Ternyata nggak ada apa-apa tuh di luar. Ini yang saya kena prank atau nggak sih dok? Ya itu kena konspirasi atau tidak? Konspirasi atau nggak sih? Gimana sih dok sebetulnya? Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep new normal ya, sebenarnya konsep itu adalah secara sederhana itu betul bahwa kita beradaptasi dengan satu kondisi yang masih dianggap berisiko. Ya, yang dalam hal ini adalah COVID-19. Sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian dalam aktivitas sosial kita, dalam aktivitas keseharian kita, karena tidak mungkin kita akan selamanya berada di fitrahnya manusia kan pasti bersosialisasi, pasti beraktivitas. Tidak mungkin lah kita akan selamanya berada terkungkung di. Bahkan ada yang bilang semakin sering kita di dalam rumah semakin cepat mati. Nah, itu ya. Menarik itu. Yang bilang siapa itu? Artinya tadi saya nyambung sama dokter bahwa kok nggak ketemu orang sih, kok nggak salaman sih, kok nggak silaturahim sih. Semakin cepat gila ya. Semakin cepat. Mungkin maras anyaran itu tadi. Itu dia. Nah, jadi memang satu hal yang saya pun menyambut dengan gembira. Salah satunya adalah kalau kita di masjid ya kita akan bersemangat lah ya. Itu dia. Masjid sudah lama kita rindukan, sepi dan sebagainya, tidak beraktivitas. Kita mulai dengan aktivitas normal, aktivitas biasa, tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Sampai betul-betul nanti dipastikan ancaman ini mereda. Karena memang kalau kita belajar tentang epidemiologi, ya, jadi pandemi atau epidemi virus itu seringkali memang menampakkan karakter yang mirip. Jadi ada fase puncak, kemudian turun, sampai pada satu situasi virus sendiri sudah seakan-akan bosan ya? Tugasku serampung lah. Tugasku Gusti Allah itu serampung. Jadi ya semacam bencana lah. Sekarang ini kita masuk di tahap kalau menuju puncak. Ya, bisa dikatakan kita masih di lereng lah, masih di slope ke atas. Karena apa? Karena kasus juga masih bertambah, kematian juga
masih terus bertambah, baik di dunia maupun di Indonesia, dan ini adalah tantangan buat kita. Jadi memang kalau istilah new normal sendiri begitu. Nah, pertanyaannya adalah, lalu kalau kita keluar nyatanya juga orang biasa aja. Ya, memang si SARS-CoV-2 ini menarik, Mas Iqbal. Menariknya apa? Rentang gejalanya itu saya selalu katakan rentang gejalanya itu sangat lebar. Lebar variasinya. Mulai dari yang tanpa gejala hingga sampai yang gejala berat seperti sepupunya di SARS-CoV-1. Ya. Kalau SARS-CoV-1 katakanlah orang terkena itu hampir dapat dipastikan berat. Jadi kita ngerti nih. SARS yang heboh itu ya, heboh. Yang 2002 itu ya. MERS juga begitu. Yang berikutnya itu kan kakak adik, ini yang adik generasi berikutnya. Nah, ini agak kreatif dia. Dia kemana aja dia bisa nempel. Dan variasi gejalanya mulai dari yang tanpa gejala meningkat menjadi gejala ringan sampai gejala berat seperti SARS-CoV-1 dan MERS. Sehingga identifikasi kita agak sulit. Sangat sulit. Kita mengidentifikasi ini orang ini kena atau tidak itu seperti orang. Ini kayak flu biasa gitu. Kadang-kadang saya kayak flu biasa. Kadang-kadang malah tidak seperti orang sakit. Tapi begitu di swab PCR kena positif itu. Nah, beda dengan SARS-CoV-1, orang kena kemungkinan besar sakit. Jadi kita bisa mengisolasi kelompok spesifik dengan sangat mudah. Sedangkan CoV-2 kita nggak bisa mengisolasi itu dengan mudah. Kenapa? Karena karier-karier ini yang pembawa-pembawa ini ada juga yang tidak bergejala. Nah, sementara yang 5% dikatakan 5% rata-rata mortal case fatality rate. Case fatality rate itu adalah dari yang terinfeksi 5%-nya meninggal. 95% bertahan. Mungkin 70% itu dalam kondisi gejala ringan. Yang 15% berat. Itu data itu data WHO. WHO. Data dari WHO. Jadi 80%, 15 sama 5%. Artinya tingkat kematiannya 5%. Rata-rata. Itu di awal-awal Januari ya. Sekarang mungkin dengan perkembangan di dunia ini mungkin agak berubah. Tapi di Indonesia masih berkisar di angka 6 sampai 7%. Ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita meragukan nih. Ya saya bisa memaklumi masyarakat kemudian ning desaku ya aman-aman wae, ora ono apa-apa kok. Ya, tapi angka 1.600 itu nyata, Mas Iqbal. 1.600 yang meninggal di Indonesia itu nyata. Ada beneran. Dan yang itu adalah semuanya terkonfirmasi dengan PCR confirm. Ya, perlu kami sampaikan juga yang reaktif dengan rapid test. Kalau sekarang lagi heboh tuh rapid test itu kita tidak katakan itu positif. Jadi kalau rapid test masih reaktif itu tidak langsung. Karena rapid test sendiri sebetulnya tingkat keakuratannya masih rendah, prematur lah. Karena memang itu dikejar untuk ya namanya kita itu kan kayak kayak pencuri ya. Pencuri itu nek gemboke anyar, digembok sama sasaran kita itu dengan gembok anyar. Dia kan mikir gimana caranya ngubah gembok itu. Nah, virus tuh pemiliknya. Nah, kita ibaratnya menyiasati gembok itu. Bagaimana kita bisa mengetahui karakter virus yang strain ini memang dengan kalau kita belajar mikrobiologi ya, itu ada RNA dan sebagainya ya. Secara singkat kalau dia RNA memang lebih mudah untuk bermutasi. Makanya SARS-CoV-1 itu generasinya banyak. SARS-CoV-1, MERS, kemudian CoV-2 ini. Ya mungkin besok ada CoV-3, Allah alam. Ya suatu saat barangkali mungkin ada berikutnya. Jadi memang ini pertanyaan yang sangat wajar, tetapi perlu kami sampaikan bahwa apa yang dialami itu nyata dan apa kepentingan kita untuk membuat itu sebagai kepura-puraan. Ada yang sebagian kalangan memang merasa ini kepura-puraan gitu. Ya sepertinya rasa-rasanya narasi yang dibangun akhir-akhir ini begitu. Maka tema kali oleh ini siapa nih? Nggak tahu deh. Saya nggak bisa menyebutkan. Karena begini dok, ini temanya menarik antara bisnis dan konspirasi gitu. Karena peran media kan sangat besar. Betul. Sejak awal, sebetulnya sejak Desember kalau saya nggak salah, Desember 2019 sebetulnya kasus ini sudah muncul. Kemudian Indonesia termasuk yang terlambat mengakui. Ya itu sudah banyak dibahas gitu. Yang sekarang kita hadapi adalah di belahan dunia lain sudah merayakan dalam tanda petik new normal ini. Orang sudah hidup dengan
ya mulai lah. mulai begitu. Walaupun kemudian banyak yang dikoreksi ya. Nah, saya merasa begini loh dok, dari awal ini ketakutan ini memang sengaja diciptakan gitu atau gimana? Dan sekarang ini apa ya? Informasinya sudah berbeda dari yang awal gitu. Nah ini makanya ini yang kemudian menarik ya. Saya cukup tertantang ketika kemudian diminta ke sini untuk membahas ini. Banyak hal yang kita bisa diskusikan. Contoh misalnya sekarang ketakutan ini diciptakan untuk apa? Siapa untuk yang sekarang pertanyaannya ketakutan untuk siapa? Yang diuntungkan siapa sekarang? Kalau itu bisa dijawab, oke katakanlah, keuntungan ini untuk pembuat vaksin. Sekarang ternyata vaksinnya belum ada sampai sekarang. Berubah-ubah terus. Dan ada 40 kandidat perusahaan, termasuk Indonesia, itu membuat sedang mencoba membuat vaksin. Walaupun sejarahnya SARS dan MERS itu lebih duluan virusnya selesai tugasnya sebelum vaksinnya muncul. Sampai sekarang SARS tidak ditemukan. Tidak ada vaksin. Selesai dulu. Ya Allah yang selesaikan itu. MERS juga sama. Masya Allah. Tapi itu kalau kita lihat ya, sebenarnya justru mereka dirugikan. Berapa mungkin ratusan triliun yang mereka lakukan ya. Membuat vaksin itu ada paling nggak 6 fase. Preklinik, uji klinik 1, 2, 3, 4, baru surveillance 6. Nah kita masih preklinik ini. Preklinik ini berarti? Preklinik itu masih animal model, masih ini. Kemudian nanti uji 1, uji 2, uji 3 sampai 4, 5 selesai baru akan kalau dicoba. Yang saat ini kan juga sudah mulai tuh muncul di Wuhan misalkan, punya antivirusnya. Katanya begitu di Harvard juga kapan hari muncul terus dikoreksi. Ya, semua kan pengen publikasi yang optimis ya. Begitu ada media kan seneng ya yang begitu. Begitu ada ini oke lah, katakanlah sekian persen insya Allah nanti akan, katakanlah beginilah, saya punya lembaga, vaksin ini ya 60% kita sudah bikin. Ya, itu media sudah akan menyebutkan, sudah ada vaksin. Padahal sampai sekarang juga tidak ada. Dulu kasus SARS-CoV-1 pun sama juga. Dan siapa yang membiayai mereka? Malah mereka itu malah yang rugi menurut saya. Karena begitu vaksin katakanlah sudah selesai, pandeminya sudah selesai. Termasuk indikasi Bill Gates segala macam terlibat itu. Ya, saya tetap meragukan efek Bill Gates itu kurang kaya apa sih? Kurang apa sih dia? Kurang apa sih mau cari keuntungan lagi dari hanya sekedar jualan vaksin. Yang vaksinnya 2 kali kita mengalami epidemik SARS dan MERS pun sampai sekarang juga tidak ada vaksinnya, tidak ada yang dijual. Sebetulnya kesulitan menciptakan antivirus atau vaksin itu apa sih dok? Yang paling? Ya secara strainnya dia berubah, sifatnya itu berubah ya. Artinya kalau virus itu. Jadi Indonesia belum tentu bisa kita pakai vaksin. Belum tentu. Bisa jadi. Negara lain gitu. Betul. Saya sedikit menyimak apa yang disampaikan oleh Bosman ya, Mardigu. Ya. Bang Mardigu menyampaikan, walaupun barangkali tidak semuanya saya sepakati, tetapi ada hal poin yang cukup oke lah. Artinya dia konon pernah berbicara dengan temannya di seorang kandidat doktor di sebuah saya lupa itu. Dia mengatakan sekarang yang perlu dilakukan adalah penelitian lokal. Ya, jadi karakteristik virus kita di Indonesia itu seperti apa? Kemudian yang kena nun sewu, katakanlah sampai meninggal, saudara-saudara kita yang meninggal itu, kita bikin deltanya, bikin faktor X-nya apa, sampai kita simpulkan, sehingga kita bisa melakukan pemisahan, mana yang berisiko, betul-betul berisiko, dan mana yang bisa bebas. Karena menurut pakar itu, virus ini akan tetap hidup. Ya sama kayak SARS-CoV-1, MERS ya. Barangkali virusnya masih ada, tetapi sudah tereradikasi, artinya hilang karena virulensinya sudah tidak ada. Artinya efek dia menyebabkan penyakit sudah hilang. Nah kan yang kita takutkan kan bukan virusnya, tapi efek dari infeksi virusnya, penyakitnya itu. Nah ini yang kemudian saya kira penting untuk kita lakukan, dan tetapi itu tidak mudah memang. Saya membaca tulisan adik kelas saya, Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, beliau salah satu kandidat PhD di Erasmus. Beliau mengatakan dengan
menyampaikan dengan sangat baik bagaimana sebuah vaksin itu dibuat, itu fasenya memang panjang. Maka ada yang mengatakan minimal setahun, minimal 1,5 tahun dan sebagainya. Sehingga memang ini tantangan. Sementara virusnya itu ya dia lebih cepat berubah dan karakternya di masing-masing genetik. Misalnya ras, genetik, sifat di orang yang punya pembawaan segini dan begitu itu berbeda. Nah itu yang menjadi tantangan. Nah sebetulnya indikasi adanya kepentingan bisnis ini loh. Ya. Ini kenapa itu muncul? Ya semua keadaan itu pasti bisa dimanfaatkan secara bisnis, Mas Iqbal. Ya, mau gunung berapi meletus saja bisa jadi bisnis. Kan kita nggak pernah mengatakan gunung berapi meletus itu ada konspirasi bisnis di situ. Dulu tsunami Nun Sewu, tsunami Aceh itu pun dikatakan buatan Amerika. Iya kan? Senjata itu alam itu ya. Hebat sekali Amerika bisa bikin begitu. Saya meragukan kemampuan Amerika. Dia menghadapi demonstran aja sekarang kewalahan. Mau buat senjata seperti itu. Jadi ya kita akan selalu lari pada sesuatu yang menghibur. Ya menghibur lah. Artinya kita punya excuse, alasan untuk kemudian menolak kerepotan-kerepotan yang harus diciptakan, sementara kita sendiri tidak mengalami. Ya, dan karena memang ya indikasi bisnis sudah muncul, jual masker, sanitizer, frozen food, ya sah-sah saja menurut saya. Sah-sah saja ya artinya. Bahkan beberapa orang di Indonesia sudah mengklaim menciptakan ramuan-ramuan khusus yang katanya luar biasa dok, penjualannya luar biasa. Ini memanfaatkan ketakutan ini ya. Ini gimana ya menyikapi ini? Batasnya di mana sebetulnya? Kalau saya sih sah-sah saja ya, tetapi prinsipnya ada kopi? Ini kopinya datang. Silakan. Ini yang paling ditunggu di teras dakwah sebetulnya ini. Kopinya ini. Saya datang juga cuma untuk kopi ini. Mudah-mudahan jadi obat ini ya. Silakan dok. Ya Allah. Sampai mana tadi? Batasnya di mana? Oh batasnya. Batasnya sebenarnya adalah dasar kita melakukan satu tindakan. Jadi hadapilah semua itu dengan keilmuan, dengan literasi, ya, dengan sanad yang jelas. Kalau kita dapat info ini siapa orangnya, orang hadis saja, kita belajarlah dari ilmu hadis ya. Ya, yang isinya bagus saja belum tentu dianggap sebagai hadis karena dia harus melihat siapa yang menyampaikan, terus sampai sanadnya sampai Rasulullah SAW. Nah, sama dengan kita, ketika kita mendapatkan satu kondisi misalnya. Ini ketakutan ini beralasan nggak sih? Ya kita search lah, kita coba cari, kita coba tanya pada orang yang misalnya, bahkan saya pun sebagai seorang dokter, saya bukan orang yang ahli tentang COVID ini. Saya pun bertanya. Kemarin saya dapat pasien PDP, saya bertanya kepada orang yang sejawat saya yang sudah tiap hari nangani pasien confirm. Saya harus bagaimana nih? Saya harus nggak pulang ke rumah, isolasi di hotel 14 hari atau mampir masjid mana yang lockdown, saya ngunci diri atau bagaimana? Itu sampai saya operasi siang jam 9 malam baru saya putuskan pulang. Karena konsultasi dengan teman-teman yang sudah biasa menangani itu. Dan kita mendapatkan informasi yang cukup baik ketika kemudian kita mau membuka diri dengan sumber-sumber yang memang berhadapan langsung dan memang saya kira ya yang terpercaya lah. Artinya kalau masalah kesehatan ya ahli zikirnya, ahli ilmunya ya orang yang berada di kesehatan. Saya kira itulah yang balik ke tema kita dok, new normal. Kita mau ngomongin soal new normal dulu yang tadi di awal sudah barangkali tidak hanya saya, barangkali orang-orang lain merasa bahwa ternyata nggak ada apa-apa di sana gitu. Kemudian darah mereka keluar gitu. Malam Lebaran dengan, woi di mana-mana full. Aku rapopo gitu. Aku nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi ngapain saya 2 bulan? Betul. Itu loh dok yang saya takutkan. Sementara ini dokter tadi bilang ini nyata loh. Betul. Kematian itu nyata. Betul. Gimana dok itu? Ilustrasinya begini, Pak. Saya akan mencoba dengan pendekatan risiko. Risiko itu di bahasa kita sinonimnya apa, Mas Iqbal? Risiko? Ya, kata risiko. Kita punya nggak bahasa daerah kita dari Sabang sampai Merauke atau bahasa Indonesia yang punya yang sinonimnya sama dengan risiko? Apa bahasa Jawa ada nggak? Risiko apa?
Nggak pernah dengar saya. Nah, itulah yang bikin kita susah berpikir tentang manajemen risiko. Manajemen risiko itu artinya apa? Kita melakukan sesuatu untuk menghindari prediksi bahaya yang bisa terjadi kalau kita tidak melakukan itu. Nah, seakan-akan ketika kita melakukan misalnya 2 bulan, aku nyatanya lockdown yang omah, kampung tak tutup. Ya kampung ditutup juga nggak ada yang menyarankan sebenarnya. Protokol kita tidak terlalu seperti kreatif sepertinya. Terlalu kreatif. Tetapi oke lah, saya apresiasi semangatnya. Betul. Kemudian ini kondisi ekstrim Pak Iqbal. Kita pernah membayangkan masjid kita ditutup. Yes. Terus adzan tuh as-sholat fi buyutikum. Pernah nggak kita ada muadzin kok nyuruh sholat di rumah? Pernah nggak kita membayangkan Kita itu? dengar sejarah aja sih. Iya. Gitu. Sekolah nggak, anak-anak Luar kita nggak biasa. boleh sekolah. Luar Itu biasa. Malioboro sepi itu pernah nggak kita membayangkan itu? Membayangkan saja kita mungkin nggak pernah. Demi Allah saya tidak pernah membayangkan itu. Dan itu kita lakukan. Dan itu nyata terjadi. Dan itu nyata terjadi dan kita lakukan. Dan akhirnya di hari-hari pertama kita amazed itu. Wah, ternyata sepi tenan yuk, kita bisa begitu. Tapi begitu sudah sebulan kita udah karena terbiasa di rumah ya, akhirnya jadi new normal tadi, jadi sesuatu kebiasaan yang baru. Kemudian kita menganggap itu tidak ada efeknya. Pertanyaan saya, kalau kita tidak lakukan itu, yang angka 1.600 meninggal di Indonesia itu kira-kira bisa berlipat jadi 5.000, bisa 6.000 atau mungkin 10.000 enggak? Kalau kita tidak melakukan itu. Kemarin ada salah satu menteri kita yang menyampaikan corona itu kematiannya 1/9 dari alangkah lantas, dari kecelakaan lalu lintas. Saya juga menulis itu di Facebook saya, di beberapa WA juga saya coba share. Saya sampaikan. Kemudian setelah saya hitung-hitung dari data WHO dan sebagainya, tidak sampai 9 kali kok, 4 kali. Itu pun dengan peningkatan kematian eksponensial COVID-2. Oh, Non eksponensial, linear. Oke. Linear itu artinya ya nambahnya tidak berlipat. Ya, misalnya sekarang 1, besok 2, besok 3, besok 4, besok 5. Bukan 1, terus besoknya 5, besoknya 10, besoknya 20, itu eksponensial. Itu eksponensial. Ini linear. Dengan linear saja, dengan yang linear itu hanya 4 kali, bukan 9 kali. 1. Jadi pernyataan 9 kali jelas salah. Itu data saya dapatkan baik dari Kepolisian RI, angka kecelakaan di Indonesia maupun kecelakaan di dunia WHO. Dunia juga sama, ternyata sama, angkanya 4 kalinya. Lalu kami compare dengan kematian akibat COVID-19. Satu. Yang kedua, intervensi kita terhadap COVID dibandingkan intervensi kita terhadap laka lantas ekstrim mana? Kita COVID dong. COVID dong. Iya. Coba bayangin kalau laka lantas itu diperlakukan seperti COVID. Karena tinggi ini kematiannya 4 kali lebih dari COVID, maka lockdown tidak boleh turun ke jalan raya. Kira-kira kematiannya tetap 4 kali atau justru malah 0 kematiannya? Nggak ada orang di jalan. Iya. Lah, kita melakukan sesuatu yang ekstrim saja, itu kelipatannya itu hanya 1/4-nya. Ekstrim loh. Ekstrim artinya lockdown di rumah ini? Iya, ini ekstrim. Menurut saya ekstrim. Iya. Mana mungkin kita sebuah peradaban manusia itu kita. Nah, coba kita perlakukan COVID ini sama dengan perlakuan kita terhadap jalur lalu lintas. Kita biarkan aja orang beraktivitas seperti biasa. Kita hanya melakukan himbauan-himbauan. Kemudian lihat berapa yang mati. Saya punya keyakinan bahwa kematian itu barangkali bahkan lebih besar daripada laka lantas. Artinya apa yang kita lakukan sebetulnya tidak sia-sia. Tidak sia-sia, bermanfaat, sangat bermanfaat. Bahkan saya mengapresiasi Jogja. Ya, sebelum pemerintahnya melakukan tindakan apa? Ingat nggak dulu waktu Jogja kasus pertama, belum ada himbauan tutup sekolah dan apa-apa, sekolah udah pada tutup sendiri. Solo juga begitu. Wali kotanya luar biasa itu. Udah pada tutup sendiri. Nek ngeyel tak karantina ning kene begitu. Satu daerah yang saya masih ingat dulu di awal-awal terkena kemudian sempat melockdown kotanya adalah Tegal. Sekarang coba 102 provinsi yang boleh melakukan new normal. Di Jawa Tengah, kota apa? Tegal? Hanya Tegal. Artinya apa? Yang dilakukan Tegal itu manfaat. Ini fakta atau hanya media nih, Dok? Apanya? 102 itu kan dari presiden. Keputusan pemerintah 102 provinsi. Nggak, artinya Tegal itu memang sudah siap untuk new normal atau bagaimana? Enggak, artinya sudah dianggap zona hijau. Oke. Padahal dulu waktu Tegal melakukan lockdown itu
tanggapan pemerintah pusat di media, Iya. di daerah tidak boleh melakukan penutupan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Tapi Tegal tetap melakukan itu. Oke, kita tidak akan bahas lebih dalam tentang perbedaan ini itu pemerintah dan sebetulnya kalau boleh saya agak tengil nih, apa yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah itu sebetulnya ya normalnya begitu. Terjadi perbedaan pendapat itu sudah wajar gitu. Ini bagi saya gitu. Justru kalau adem-adem aja sih kayaknya nggak seru. Tapi poinnya adalah pertanyaannya Mas Iqbal tadi. Useless nggak apa yang kita lakukan itu? Enggak. Kenapa? Faktanya nyatanya daerah-daerah berbeda dengan perlakuan yang berbeda. Itu. Nah, sekarang ini kan saya nggak tahu ya kebiasaan orang Indonesia atau hanya saya nih sudah masuk titik jenuh. Ya betul. Sejak awal gitu kita semangat tuh kan. Kemudian media juga begitu kan. Wah, beritanya di sana mati di situ. Aduh, bener-bener kita bener-bener kayak di teror gitu. Nah sekarang kita landai-landai aja tuh itu. Fakta itu terjadi bahwa memang kematian sudah mulai atau memang lagi-lagi media bermain di situ untuk menggiring ke tadi normal. Dukungan kepada new normal tadi. Saya kira kalau dikatakan landai tidak ya. Jadi beberapa daerah memang melandai, tapi secara nasional tidak. Belum. Ya harapan kita sih segera melandai. Saya termasuk orang yang pengen segera aktivitas normal, kita gendong anak-anak kita di pantai main gitu ya. Tapi memang angka ini belum landai, angkanya memang belum landai. Sehingga saya sampaikan bahwa beberapa daerah mungkin landai. Tadi yang diputuskan itu kan karena melihat R0 kalau dibilang ya, itu peningkatan. Dr. Aldi termasuk orang yang mendukung new normal? Tentu, karena artinya gini, bukan new normal sebenarnya. Saya malah mendukung normal yang normal yang artinya kita normal yang wajar ya, gitu kita ya. salaman biasa. Kalau ketemu nggak perlu pakai bawa hand sanitizer ya, cuci tangan seperti kalau sebelum makan dan sebagainya. Tapi untuk menuju ke sana, saya termasuk orang yang mendukung untuk kita disiplin. Itu aja, kita disiplin, artinya bersabar. Saya sampai katakan begini, kita berapa sih di rumah, berapa bulan sih? 2-3 bulan. Saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Rohingya itu berapa tahun mereka? 14 tahun di lockdown begitu. Ya mereka beribadah berjaga gitu ya. Ya itu salah satu aspek yang ya kalau di teman-teman yang aktivis barangkali kita bisa melakukan pendekatan itu. Tetapi di lain sisi mindset kita perlu diubah. Misal begini, saya kemarin ngobrol sama saya naik salah satu taksi daring lah, ya angkutan daring. Dia mengatakan kami itu nggak apa-apa di rumah itu. Neng yo rasa bayar cicilan gitu loh, rasa bayar bunga ini dan itu. Kan itu yang. Nah, saya katakan mindset kita terhadap kebutuhan perut kita itu seperti yang disampaikan Rasulullah atau yang ada di pikiran kita selama ini. Jangan-jangan yang kita anggap cukup itu ya saya bisa dapat rumah, bisa dapat mobil, bisa dapat ini dan itu. Sedangkan sebenarnya batasnya hanya rumah yang aman, tempat tinggal yang aman, sehat, bisa makan hari itu, dunia dan seisinya seperti sudah diberikan kepada kita gitu lah. Nah mindset ini yang leasing tuh apa sih? Katakanlah setahun nggak menerima cicilan, apa sih dia ruginya? Dia ribanya udah mana-mana ya. Bertriliun-triliun mungkin bertahun-tahun ini kan. Saya kira ini sesuatu yang saya kira perlu kita tetap disiplin. Hanya memang kalau memang mau aktivitas tentu dengan perhitungan. Artinya jangan kita termakan dengan euforia yang berlebihan lah. Nah ini dok, ini yang saya khawatirkan itu tadi ketika kemudian wacana new normal itu muncul, sementara sebagian yang lain menganggap ya tadi seperti saya, misalkan ya alhamdulillah ini sekarang saya merayakan kemenangan gitu, seperti Ramadan gitu kan, Ramadan selesai, wah Lebaran gitu, kita sudah menahan diri nih selama 3 bulan di rumah, wah rayakan kemenangan, kita belanja, kita ini, kita itu, terus piye dok ini, gimana ini? Iya. Apa yang harus caranya gimana gitu loh menyadarkan diri kita dan masyarakat itu? Satu, risiko itu tentu masih ada ya. Artinya
saya mengucapkan selamat lah. Selamat untuk Indonesia, selamat untuk Jogja, selamat untuk wilayah-wilayah yang memang sudah siap. Jogja barangkali pernyataan resmi pemerintah, Sultan mengatakan kami tidak ingin buru-buru menerapkan new normal. WHO pun sudah memberikan guideline sebenarnya. New normal itu apa? Misalnya contoh tingkat infeksinya bisa terkendali. Layanan kesehatan mampu melakukan merawat ataupun men-trace atau melacak sampai kepada tingkat penularan yang awal. Itu kalau kemampuan itu ada, silahkan Anda bertahap melakukan aktivitas. Nah, kalau ini dianggap oleh pemerintah sudah ada, maka bismillah kita lakukan. Tetapi memang harus dijelaskan ya batasan-batasan apa yang boleh dan apa yang tidak. Sementara ini sampai betul-betul bahwa saya punya keyakinan seperti sejarah kakak-kakaknya dulu. Ya suatu saat itu pasti akan berakhir, tereradikasi, virus ini akan hilang. Virus itu makhluk yang lemah. Nah, tetapi memang kita butuh waktu lah. Berikan waktu virus menjalankan tugasnya, kita beradaptasi dengan tugasnya virus itu. Ya kan, anggapnya kita. Nah, berdamainya begitu. Gitu ya. Berdamainya begitu. Saya sebenarnya tidak suka istilah berdamai, wong saya juga nggak pernah menyatakan berperang. Ya, karena berperang itu ibaratnya seperti sesuatu kita melawan sesuatu yang jahat. Kan tidak. Virus ini kan makhluk yang tidak berakal, yang hanya melakukan, anggap saja seperti kita menghadapi tsunami, menghadapi gempa. Apa kita berperang dengan gempa dan tsunami? Kan tidak. Kita menyiasati, beradaptasi dengan lingkungan yang rentan gempa, dengan lingkungan yang rentan banjir, lingkungan yang rentan longsor dan tsunami. Sama sekarang keadaannya, kita beradaptasi mungkin dengan skop yang lebih luas. Kalau bencana mungkin hanya lokal sekian ratus ribu, ini jutaan masyarakat Indonesia beradaptasi secara luas. Tetapi yang kita adaptasikan adalah situasi bencana biologis. Jadi bencana yang disebabkan oleh virus yang memang kita nggak bisa lihat gitu. Tapi efeknya memang ada gitu. Iya, dan indikasi bisnis, indikasi konspirasi. Ya silahkan saja itu dikembangkan wacana itu. Tetapi itu kan pikiran orang, bebas aja ya. Tetapi yang menjadi catatan kami adalah jangan sampai menegasikan atau menolak atau meniadakan kemanfaatan yang sudah dilakukan selama ini dan yang akan terus kita lakukan ke depan. Satu. Yang kedua, juga jangan sampai kita over gitu ya. Contoh misalnya yang over, sekarang banyak narasi, ini perlu saya sampaikan juga. Ini saya sambil baca artikel yang dokter ini ya, dokter share ya. Banyak menampilkan narasi. Sekarang coba, saya hari ini sudah melihat tiga share-sharean di media sosial tentang adanya kecurigaan atau tuduhan masyarakat bahwa rumah sakit mendapatkan keuntungan dari COVID ini. Satu, masalah keluarga yang disuap ya, untuk di suatu ngakuin daerah. itu ya. Yang kedua, ada satu yang swabnya negatif tapi diperlakukan sebagai pasien confirm. Dua berita ini sama. Yang dua ini sama. Nah, saya bisa sampaikan gini. Yang dua ini dulu saya sampaikan bahwa jadi kondisi kita di lapangan begini, Mas Iqbal. Pasien itu datang dengan misalnya dengan keluhan sesak, keluhan panas, keluhan ada infeksi paru di dalamnya. Mungkin saja dia disertai dengan keluhan lain, stroke kah, jantung kah, apa diabetes kah, lain-lain. Tetapi memang ada pneumonia. Dia ada riwayat misalnya bepergian, dia ada riwayat, namanya orang bepergian sangat mungkin kan. Oke, kemudian kita suspek dia sebagai COVID, suspek artinya tersangka. Nah, tersangka jelek ya, tapi kecurigaan kita sebagai pasien yang kita sebut dengan PDP. Oke. Lalu kita lakukan swab. Kita tes PCR-nya. Ketika kita tes PCR swab, hasilnya mungkin jadi 5-7 hari. Belum sampai 5-7 hari pasien sudah meninggal. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah jenazah itu akan kita perlakukan sebagai jenazah non-COVID atau jenazah dengan protokol COVID? Dari sisi epidemiologi, sisi pencegahan infeksi, tentu kita akan memilih beliau ya sebagai orang yang terinfeksi COVID untuk melindungi yang hidup. Oke, maka kita perlakukan itu sebagai COVID. Itu keluar negatif. Ya, tidak bisa dikatakan bahwa
kita melakukan itu dengan sengaja untuk mendapatkan dana Pencegahan berarti ya? pencegahan. Maksudnya. Dan dana itu dari mana sih? Sampai sekarang kok saya belum dapat tuh dana itu. Belum dapat. Dan nun sewu, dana itu akan turun. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa dana itu akan turun ketika confirm positif PCR-nya positif. Ketika PCR-nya negatif, dana itu nggak turun. Artinya nggak turun sebagai pasien COVID. Jadi kalau kita mau manipulasi, tidak perlu kita menyogok, kita tidak perlu kita sandiwara, dibungkus dan sebagainya. Cukup kita kong kali kong sama lab, besok ada PCR ini positifkan semua ya. Laporkan ke atas sebagai pasien positif, selesai dengan berkas-berkas itu. Nah enggak, kita kan tetap melakukan itu sesuai prosedur, swabnya turun, ya PCR negatif. Ya, jadi dan rumah sakit itu 90% mungkin hampir semuanya itu justru terancam cash flow-nya karena COVID ini sama dengan toko, sama dengan bisnis yang lain. Ini kalau kebijakan penerapan new normal dinilai terlalu dini. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menegaskan menolak rencana memulai tataran hidup baru atau new normal di tengah pandemi COVID. Artinya kebijakan new normal ini belum, menurut Neti ya, belum tepat diterapkan di tanah air, mengingat kasus COVID di Indonesia masih sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Memang syarat mutlaknya adalah grafik itu memang sudah mulai menurun. Nah kita masih naik, sudah mau nyoba new normal. Tidak bisa, artinya sebetulnya kita belum siap untuk new normal? Seharusnya kalau dari sisi protokoler kesehatan belum. Belum ya? Ya, artinya grafik itu memang masih naik itu. Grafiknya tidak. Wacana pemerintah new normal ini karena apa dok sebetulnya? Saya rasa masalah ekonomi ya. Jadi beban ekonomi. Berani sekali Anda mengatakan itu. Ya nyatanya. Nyatanya begitu ya? Nyatanya memang begitu. Apalagi faktor apalagi coba? Pemerintah tidak mampu begitu? Karena sejak awal merasa indikasi ketidakmampuan pemerintah itu terasa sekali. Ya. Gagap. Tapi memang begini dok. Narasinya memang begitu sepertinya. Narasinya ada nggak sih pemerintah yang mampu di negara lain? Tetangga kita, Vietnam, Kamboja, Laos, gitu ya. Ya, Singapura angkanya besar, tapi kematiannya kecil. Angka besar karena tracing mereka, tes mereka massal. Bedanya dengan herd immunity. New normal is the same with herd immunity. Hidup terserah, mati terserah gitu. Efeknya barangkali kalau tidak dilakukan dengan baik, herd immunity yang jadi gini. Herd immunity ini kan konsep. Ya, ini juga sama. Bisa terbukti, bisa tidak. Sama kayak konspirasi. Ya, bisa terbukti atau bisa tidak. Herd immunity adalah imunitas kawanan. Herd immunity yang terkontrol itu kita setuju. Vaksinasi, campak, polio, jelas hasilnya tereradikasi dengan kita melakukan injeksi virus atau bakteri yang dilemahkan atau fragmen yang memicu imunitas kekebalan kita. Nah, tetapi pada kasus COVID, pertanyaannya dua. Kalau tidak pakai vaksin ya, yang uncontrol, kapan herd immunity itu akan muncul? Imunitas kawanan masyarakat itu akan muncul kapan? Katakanlah di Indonesia. Kapan negara Indonesia itu akan tercipta, masyarakatnya semuanya punya imunitas terhadap COVID-2? No one can answer it. Tidak ada yang bisa jawab itu. Terus yang kedua, berapa yang risiko yang harus mati karena itu? Apakah yang punya penyakit itu tidak wajib kita lindungi? Tidak wajib negara lindungi? Ya wajib. Apakah yang sepuh-sepuh itu tidak wajib dilindungi? Wajib dilindungi. Apakah yang punya komplikasi itu juga tidak wajib dilindungi? Wajib dilindungi. Lalu ketika ini dibiarkan tanpa kontrol, maka ya herd immunity sebagai konsep bisa saja terjadi efeknya, tetapi imunitasnya kita tetap tidak akan pernah tahu kapan itu akan terjadi. Jadi kembali lagi bahwa alasannya yang paling kuat menurut saya ya, Dr. Aldi adalah ya Allah alam, tapi ekonomi ya. Ya indikasinya sepertinya itu. Dan kami memaklumi dalam arti bahwa ini juga bukan masalah yang ringan. Ekonomi itu tentu juga akan mempengaruhi hajat hidupnya orang banyak juga. Tetapi pertanyaan kita, apa betul negara kita ini nggak sanggup? Itu pertanyaannya. Kalau memang nggak sanggup, maka lakukanlah protokol-protokol yang memang jelas sehingga masyarakat itu
paham itu loh. Jadi sebetulnya selama ini apa yang dilakukan pemerintah betul dong. Artinya tidak melockdown, kemudian membatasi PSBB dan segala macam, itu sebetulnya kan tahapan menuju new normal ini atau? Iya, kalau saya menilai sebagai warga negara ya, itu kita kurang banyak belajar dengan negara lain. Kemudian kita kurang percaya diri menurut saya. Jadi seharusnya kalau ada klaster pertama, itu segera ya prinsip dari infeksius itu kan bagaimana memisahkan yang bisa menginfeksi kepada yang belum terinfeksi. Nah, prinsipnya isolasi. Itu aja sebenarnya. Hanya efek isolasi ini tentu akan berefek kepada, kalau ini dalam satu wilayah yang besar, akan ada perhitungan-perhitungan lain, ekonomi, kegiatan pendidikan dan sebagainya, sosial. Nah, tetapi saya kira kalau ini dilakukan di satu kondisi minimal wilayah tertentu, maka efeknya tidak akan terlalu menyebar ke wilayah-wilayah yang lain. Dan insya Allah rakyat Indonesia bisa kok makan dengan tangannya sendiri. Saya punya keyakinan itu. Hanya memang kepercayaan diri. Contohlah Vietnam lah. Saya kembali lagi, ini harus kita lihat. Vietnam begitu ada kasus, apa yang dilakukan? Tracing massal, isolasi karantina wilayah, disiplin 3-4 bulan, 5 bulan selesai. Sanggup mereka. Sanggup mereka. Ekonomi kita dengan Vietnam, Allah alam, saya nggak tahu. Wilayah memang jelas lebih menantang kita. Laos lah, Kamboja lah, Kamboja. Sama, mereka melakukan hal yang sama. Jadi sejak awal memang lagi-lagi ya. Sejak awal kita ya, tapi kita nggak bisa kembali ke sekarang. Kita sudah spreading luas. Ya, yang kita bisa lakukan sekarang, saya kira masyarakat yang paling penting adalah boleh bergembira. Artinya dalam tanda petik kita bersemangat untuk menyambut satu kondisi yang. Tapi semu loh dok, kita gembira itu. Ya, karena begini. Deg-degan juga ya. Semuanya begini, karena sejak awal kita sudah tadi loh, kita telat, kita denial, kita telat, bahkan sampai sekarang pun masih terjadi ketidakkompakan gitu, beberapa pihak. Kemudian tahu-tahu kita new normal. Kayak gak ada proses yang nggak ada yang. Kalau tadi cerita Vietnam, cerita negara-negara lain itu kan memang langsung. Artinya aksi ada mereka proses. Nyata dan warga, saya bisa bayangkan gitu, mereka menikmati show yang dilakukan pemerintah gitu. Tapi kita ini apa gitu? Masa kita mau begitu dok? Ya, apa yang kayaknya kalau kita gitu? Terlalu banyak ngomongin pemerintah, katanya ngeri-ngeri sedap juga ini ya. Tapi ini menarik. Saya dari Detik. New normal itu tentang penerapan protokol kesehatan, bukan kebebasan. Betul. Ini dari Ahmad Yuryanto nih, jubir COVID nih. Betul. Beberapa saat yang akan datang tentunya banyak daerah yang secara bertahap akan memulai mengimplementasikan kebiasaan baru ini sejalan dengan mulai dijalankan kembali aktivitas produktif dalam rangka mempertahankan kinerja keseluruhan. Betul. Ya nggak salah apa yang dikatakan komandan. Ini bukan Ahmad sebuah Yuryanto. Euforia katanya. Yang kemudian diekspresikan dengan merasa bebas melakukan apapun, bebas bertindak apapun untuk siapapun dengan mengabaikan protokol kesehatan. Intinya sebetulnya bagus. Kehidupan baru dengan protokol kesehatan. Ya, betul. Hanya terkomunikasikan dengan baik, tidak sampai ke level itu dia. Level bawah. Karena kita lihat sekarang Monjali sudah antre, sudah senggol-senggolan ya. Bebek goreng X itu sudah rame. Saya lihat tadi sudah antre. Ya saya senang dengan untuk yang punya usaha sudah mulai lagi, tetapi mohon protokolnya juga dilihatlah. Artinya positif, hanya memang tadi euforia itu yang harus kita antisipasi. Protokolnya tadi dok ya? Sebetulnya ada 3 tuh ya, masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu saja. Secara umum. Ya, tidak berkerumun lah. Itu tidak masih. Berkerumun itu termasuk jaga jarak sebetulnya ya. Oke, nggak asik nih obrolannya kalau sambil di sini. Nah, bosan. Masjid, fungsi masjid. Kita kembali nih, kita Muslim nih. Sesuatu yang paling saya sedihkan dari kasus ini adalah yang salah satunya adalah karena kita sudah bahkan semangat untuk kembali ke masjid ini mesti dipompa ulang nih. Karena Allah sudahlah selalu fi buyutikum ini gitu. Nah, apa nih fungsi masjid, dok?
Saya nggak tahu ya efek ini apakah kemudian membuat semangat kita turun. Tapi yang saya lihat di teman-teman justru malah rada radikal itu ya. Semangatnya justru malah besar untuk semangat untuk segera kembali. Karena begitu wacana new normal ini disampaikan oleh pemerintah kita, itu masyarakat komunitas pemakmur masjid ini begitu antusias menyambutnya. Cuman saya perlu sampaikan agak hati-hati begini. Saya menulis di salah satu tulisan kami Masjid dan Logika Abu Jahal. Nah, apa yang kami sampaikan adalah dulu awalnya saya tulis itu karena respon para dai, respon para aktivis, respon para pemakmur masjid melihat adanya tampilan di media yang sepertinya paradoksal. Bukan sepertinya, memang paradoksal. Di satu sisi kita diharuskan untuk begini dan begitu, tetapi secara resmi dipertontonkan adanya kumpulan-kumpulan yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Menyakitkan, sangat menyakitkan. Maka wajar ketika saya pun termasuk orang yang mendukung protesnya itu. Tetapi jangan sampai ketika kita melihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sebuah komunitas, lalu kita serta-merta ingin membalasnya dengan melakukan kesalahan yang sama. Maka masjid harus punya panduan dalam arti ketika kita bertindak X, bertindak A, maka dasarnya adalah ini, kan begitu. Kalau orang Islam kan begitu. Bertindak B, dasarnya adalah ini dan ini. Maka untuk itu sekarang bagi masjid-masjid, DMI sudah mengeluarkan kebolehan untuk melakukan aktivitas. Dewan Masjid Indonesia yang merupakan badan resmi perwakilan masjid di Republik Indonesia. Nah, sekarang tinggal setiap daerah, setiap lokasi, setiap karakter masjid melakukan penilaian. Mudah kok. Kalau di Jogja sangat mudah. Mudahnya apa? Kita punya di Jogja corona.jogjaprof.go.id itu ada radius 357 km. Itu bisa dilihat setiap hari. Bisa kita bikin grafik sendiri. Kita bisa lihat tuh. Yang positif tuh ternyata sudah landai. Radius 3 km dari kita yang PDP masih naik, yang UDP masih naik. Oke, yang kita perhatikan PDP dan yang positif. Oke. Kalau kita bisa lihat ini dalam sekian bulan tidak ada penambahan sampai radius 7 km. Jamaah kita paling banyak radius 7 km katakanlah. Maka kita bisa katakan kita punya parameter sendiri ketika otoritas yang berwenang ini tidak kompak dalam satu gerakan, maka ya masyarakat. Permasalahannya gini, Dok. Ini seperti yang dokter sampaikan tadi. Ini agak sebetulnya apa yang disampaikan dokter juga agak bertentangan sih kalau saya lihat. Di satu sisi tadi dokter mengatakan bahwa kita nggak tahu nih indikasi orang yang kena betul, betul. Bahkan sehat-sehat aja gitu. Sementara ketika kemudian new normal itu diterapkan gitu. Ini kan aku ternyata kena nih. Nah, itu gimana itu, Dok? Ya, jadi ini pertanyaan yang menantang ya. Memang nyatanya begitu, Dok. Saya sholat di masjid. Aduh. Jajar saya kena nggak ya? Karier nggak ya? Karier nggak ya gitu loh. Ya, jadi memang kalau sebenarnya kita tidak bisa bicara sendiri. Saya membicarakan tadi karena sekarang udah nggak ada pilihan tuh. Nggak ada pilihan tuh dalam arti begini. Akhirnya kejawab. Berarti kita sedang tidak punya pilihan. Sebagai rakyat, sebagai masyarakat, ya kita bebas menentukan pilihan kita sendiri dalam tanda petik tanpa guidance yang kita punya banyak alternatif pilihan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita seperti diberikan kebebasan. Contohnya, sekarang tanya satgas COVID lah, boleh nggak masjid saya buka? Jawabannya beragam. Saya bisa pastikan jawabannya pasti beragam. Artinya apa? Tidak ada panduan yang strict. Lebih pada sifat himbauan. Nah, justru pilihan yang banyak ini membuat kita tidak punya pilihan selain karena kita informasinya terbatas. Kemarin saya bicara dengan salah satu anggota DPRD DIY, dikatakan new normal bisa dilakukan ketika informasi itu clear, terbuka ke masyarakat, clear sampai kepada tingkat. Surabaya sekarang hitam. Tapi Pak Doni Monardo justru mengapresiasi. Karena berarti informasi terbuka.
ketika informasi terbuka, data melonjak, tapi tracingnya lebih mudah gitu loh, Betul, Dok. betul. Saya khawatirnya banyak daerah-daerah lain yang tidak seperti itu. Ya, ya. Jadi sekarang sebenarnya kalau kita mau ya risiko penularan virus itu kan, itu kan memang virus ini kan penularannya lewat droplet. Droplet. Itu okay. memang memang itu ya? sudah Bukan terbukti. Airborne tidak terbukti. Enggak ya. Bahwa ada risiko airborne pada tenaga medis, iya, karena tenaga medis kadang-kadang melakukan satu tindakan yang menciptakan airborne, sehingga konsentrasi virusnya menjadi lebih banyak, paparan lebih sering, risiko tentu lebih tinggi. Oke. Tetapi yang terjadi selama ini itu disepakati memang droplet. Droplet itu jarak 1 meter lah maksimal, 1 sampai 1,5 meter. Sehingga penetapan jarak itu sudah protokol. Artinya katakanlah di samping kita itu ada carrier katakanlah dengan jarak yang sekian, kita asumsikan itu aman berdasarkan data yang kita dapatkan selama ini. Yang kedua, masker. Masker kan mengurangi droplet sekian persen. Betul. Ya. Ketika sekarang begini, kenapa saya bilang nggak ada pilihan? Ketika tidak ada langkah ekstra lagi dari pemerintah, kan yang bisa melakukan ini kan, saya kenapa selalu mengarahnya ke pemerintah, karena yang bisa melakukan ini kebijakannya pemerintah, tidak bisa kita ini sendiri. Nah, ketika pemerintah tidak ada langkah lanjutan lagi, terus kita juga tetap what next kan, akhirnya ya kita karena nggak punya pilihan, ya maka oke lah kita ambil ini kesempatan ini, tetapi dengan tadi mengurangi risiko itu dengan besar, termasuk faktor-faktor risiko yang menyebabkan morbiditas atau keparahan sebuah penyakit itu pada COVID ini meningkat, itu kita bisa pisahkan. Misalnya lansia punya komplikasi atau mungkin punya, maka screening di masjid, ya di masjid-masjid itu lakukanlah screening seperti di rumah sakit. Sederhana kok. Ada nggak riwayat bepergian, masker lebih dari 30 menit, bikin scoring. Di Singapura sudah begitu sejak awal sudah pakai itu ya. Tidak hanya itu, karena orang kadang nggak demam juga. Tidak demam juga. Kompleks sekali dong ya. Makanya COVID-2 ini memang berbeda dengan pandemi yang lain. Jadi kata Pak Rangga, siapa itu? Sunda Empire. Ternyata sekarang kita mengakui bahwa dia benar. Benar ya. Sekarang pertanyaannya sekarang dia di mana ya? Nah, itu dia, tatanan negara baru ini tercipta dan seluruh negara di restart itu ternyata benar. Betul ya. Dan ternyata begini, Dok. Pemerintah atau masyarakatnya yang ngeyel? Saya kira kita mesti imbang, dong. Saya kira masyarakat tidak ngeyel. Enggak ngeyel. Insya Allah enggak ngeyel. Banyak loh, Dok, yang nggak pakai masker kemana. Termasuk saya kadang-kadang. Gini, masyarakat Indonesia disuruh tinggal di Singapura 1 tahun, kira-kira jadi disiplin enggak? Oh pasti. Pasti. Orang yang paling ngeyel sekalipun disuruh datang ke sana. Singapura yang sekarang loh, bukan Singapura yang dulu. Yang dulu jorok. Yang sekarang. Atau katakanlah datang, misalnya ayah saya, keluarga dulu kami 4 tahun di Sydney. Itu namanya antri, semua itu disiplin kita, terbangun. Begitu sampai sekolah di sini, ke kantin, kita amazed. Wah, heran, nggak pakai antri, malah diketawain. Siapa yang duluan dapat, disiplinnya hilang. Jadi, dan siapa yang bisa menciptakan ini? Ini bukan down top, ini top down. Disiplin itu tidak bisa diciptakan down top, selalu top down. Maka kuncinya sebenarnya disiplin itu ada di kekuasaan. Bagaimana kekuasaan menciptakan suasana, menciptakan narasi, tidak perlu jauh-jauh lah. Kekuasaan di level RT, kekuasaan di level kelurahan, ya. Contoh di awal-awal kasus kita dulu, itu saya tanya, misalnya ada di Sidoarum, ada PDP atau ada yang konfirm positif, saya tanya ke kelurah, itu nggak tahu lurah itu. Lah bagaimana kita bisa mensupport keluarga ini, bisa melakukan mitigasi, bisa melakukan isolasi yang disupport oleh kalau masyarakat. Nggak ada datanya. Kalau kita nggak punya data, bahkan lurah sekalipun tidak punya datanya saat itu, harus tanya ke puskesmas. Kasihan puskesmas, semua dibebankan ke puskesmas. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi, tetapi seharusnya simpul-simpul kepemimpinan itu bisa dimanfaatkan. Sampai sekarang pun, ini saya kemarin ke gugus COVID, beberapa diskusi masih dirapatkan. Jadi ini masih ya gitulah. Menurut dokter berarti masyarakat sebetulnya dengan wacana new normal ini sudah bisa ya?
sudah siap gitu. Asal ada Informasi yang terbuka. Dan rasa-rasanya informasi sekarang sudah cukup mudah diakses. Ya. Gitu. Informasinya artinya apa nih? Sampai tingkat desa loh, Pak. Kira-kira sekarang saya tanya di sini, tahu nggak yang PDP yang positif siapa aja? Nggak tahu dong. Nah, nggak tahu kan? Kenapa nggak tahu? Karena emang nggak boleh atau harusnya dibuka untuk kondisi pandemi itu harus dibuka, tetapi dengan edukasi. Justru ketika tidak dibuka, kita ngelawan, kita nggak tahu siapa. Kita nggak tahu satu. Yang kedua, ketika kita tahu stigma yang terjadi, nggak bisa ngontrol. Stigma ini yang sejak awal sudah yang muncul. merugikan. Harusnya stigma itu satu-satunya cara untuk menghilangkan stigma itu adalah kekuasaan bermain di situ, bukan bermain ya, berperan di situ, hadirkan kepemimpinan di situ, ciptakan masyarakat itu dengan edukasi. Saya di kampung misalnya, pernah nggak kita didatangi lurah, dukuh, sosialisasi COVID? Pernah nggak puskesmas datang ke kita untuk sosialisasi COVID? Sibuk, Dok. Sibuk, puskesmas sibuk, oke. Sekarang lurah, dukuh, RT, RW. Sibuk juga kali. Ya mungkin orang puskesmas juga, jadi sibuk. Pernah nggak? Sampai sekarang kita nggak pernah. Demi Allah saya nggak pernah. Padahal ini musuh besar ini. Sampai saya kadang ditanya sama teman-teman, kowe ngopo kowe dadak ngomong gini tentang COVID, kowe dudu bidangmu. Ya kalau tidak ada orang kesehatan yang ngomong, siapa lagi yang ngomong? Betul. Gitu loh. Itu nanti aja sih orang lain ngomong saya bisa saja lagi. Betul. Saya bisa saja omongan saya mungkin 50%, 60% salah. Tetapi basic dasar omongan saya itu adalah keilmuan yang kami dapatkan puluhan tahun yang kita belajar. Tujuannya hanya satu. Ya, kita ingin mencoba membantu masyarakat ketika tidak ada guidance dari otoritas, ya kita coba memberikan masukan. Kerja sendiri-sendiri akhirnya ya. Akhirnya yang terjadi begitu. Kampung kami di lockdown, ditutup, ada orang kesehatan di situ, juga nggak diajak omong orang kesehatan. Banyak loh tenaga medis yang dikucilkan, disuruh. Betul. Beritanya di mana-mana. Ada perawat sebuah rumah sakit senter rujukan di Jogja, 2 bulan setengah belum pulang. Allah. Nggak boleh pulang. Nggak pulang dia. Bayangin. Kita nggak pulang tuh nggak ketemu anak istri loh. Iya. Kita di rumah masih ketemu anak istri, masih pengen keluar. Ya. Memang kengerian ini yang diciptakan apa ya Dok ya? Yang kemudian stigma ini jadi muncul gitu. Dan memang karena informasinya bahwa ini menular dengan begini, ini juga membuat memang nggak gimana lagi gitu. Artinya itu sudah terjadi. Terus kembali ke masjid lagi nih Dok, karena dokter kan takmir di apa yang sudah dilakukan di masjid mana Al-Aman ya? Pertama kami berdebat Pak. Jelas berdebat. Dengan senior pasti itu? Enggak ya? Ya alhamdulillah di tempat kami masjidnya tidak artinya senior ada, mohon maaf. Senior ada, tetapi kita bisa kolaborasi dengan anak yang muda lah, yang muda. Karena permasalahan di masjid itu semua betul rata-rata begitu. Sebenarnya momentum loh Pak. Ketika ini semua misalnya ini lockdown kan, imam-imam itu kan mungkin tidak aktif ya. Nah ini yang muda-muda itu tampil. Mestinya bukan begitu. Ambil alih kudeta, tapi kita tampil tunjukkan muda ini bisa. Contoh misalnya di masjid kami ya, itu memang kemarin perdebatan. Ada yang pengen segera aktif. Ayo segera ini Masjid Nabawi, Masjid Anu sudah aktif semua, Turki sudah aktif semua. Ya saya sampaikan ya kita aktif by desain perhitungan. Nah, masjid kami kan di pinggir jalan, di mana akses terbuka, musafir nggak mungkin luar biasa itu ya. Ya di pinggir jalan pasti ya. Nah yang kita lakukan sekarang, satu memang kita tentu berkoordinasi dengan otoritas yang ada. Tentu mereka memiliki data yang lebih kuat lah dengan kita. Kemudian yang kedua, kita mencoba membuat data sendiri dengan sumber informasi yang memang sudah ada. Nah memang sekarang yang kita simpulkan di radius kami ini landai ya, jadi landai sehingga bertahap ketika ini protokol ini kita terapkan, harapannya pencegahan ini efektif. Bisa tetap kita lakukan dengan arahan-arahan tentu ya dari ulama, dari MUI, dari DMI barangkali itu arahan itu. Kalau sekarang new normal diterapkan seperti di Korea Selatan misalnya, kemudian
muncul lagi. Betul. Gimana tuh, Dok? Syarat new normal salah satunya tadi apa? Mitigasi. Mitigasi. Ya, artinya ketika ada kasus baru itu kita bisa isolir. Kita bisa lakukan tindakan. Masjid pun berarti seharusnya masjid juga harus begitu. Termasuk itu ya. New normal itu berarti sudah tidak boleh nih didiem-diemin. Artinya kalau ada kasus atau kita melihat kasus atau kita merasa ada sesuatu, kita mesti proaktif. Betul. Jadi kan kita melakukan sesuatu dengan bersiap menghadapi risiko terjadinya sesuatu. Artinya kalau risiko itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya kayak kita misalnya naik pesawat, setiap kali pramugari selalu menerangkan ini safety briefing dan sebagainya. Itu kenapa? Karena dia manajemen risiko. Kalau terjadi sesuatu pada pesawat ini, yang harus Anda lakukan ini. Harus sampai ke sana. Masjid kalau mau buka, katakanlah, jangan lagi ketika ada yang jatuh pada lari. Konsekuensinya kalau masjid mau buka, bismillah kita buka, oke. Ketika ada yang jatuh, lakukan protokolnya. Gimana protokolnya? Nah itu yang harus disosialisasikan. Sampai pada tahap misal atau ada jamaahnya yang PDP katakanlah. Gimana supporting masjid untuk isolasinya beliau? Baik dari sisi ekonomi, dari sisi itu sampai ke situ. Nah, peran kepemimpinan masjid ini yang harusnya diambil. Yang ini sebenarnya momentum buat masjid untuk mengambil peran ini. Di mana peran ini minimal dilakukan oleh atau sudah dilakukan, hanya mungkin kita bisa lengkapi dengan adanya perannya dari masjid. Artinya optimisme mesti tetap dibangun ya. Tentu. Untuk ini. Rasulullah sendiri kata Abu Hurairah adalah orang yang mencintai sikap optimis dan melaknat tiaroh. Artinya bernasib buruk. Tiaroh itu syirik. Kata beliau. Cuman orang optimis menciptakan pesawat terbang. Orang pesimis menciptakan pelampung. Dan semuanya bisa dikolaborasikan gitu untuk kemudian yang muncul adalah mitigasi, hati-hati. Sebenarnya yang menciptakan pelampung bukan orang pesimis. Bukan ya? Ya kalau nggak ada pesawat ngapain nyiptakan pelampung? Pasti orang optimis dulu yang menciptakan. Sebetulnya saya mengutip dari kata-kata seseorang, saya lupa juga. Dokter terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan kita benar-benar sanggup amin. menghadapi new normal. Tidak hanya tadi karena nggak punya arah atau tidak hanya karena euforia. Betul. Tapi ini sesuatu yang memang benar-benar kita desain, kita sadar melakukannya sehingga kita benar-benar hidup di era yang lebih baik. Harapannya begitu ya. Insyaallah, amin. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.